Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi akuntansi untuk persekutuan yang beranggotakan 1. Elisa Malindo Situmorang, 202 301 006. Yang kedua, Lilis Wijayanti, 202 301 011. Yang ketiga, Miftahul Firdaus, 202 301 013. Yang keempat, Windy Anjika, 202 301 055. Kami akan memaparkan materi tentang yang pertama penggolongan persekutuan, yang kedua ketentuan perjanjian dalam persekutuan, yang ketiga karakteristik, kelebihan dan kekurangan persekutuan, dan yang keempat adalah pembagian laba. Materi berikutnya adalah penggolongan persekutuan. Berikut adalah penjelasannya. Persekutuan adalah gabungan antara satu orang atau organisasi atau lebih yang melakukan kegiatan bisnis secara bersama-sama. Sebelum melakukan persekutuan, harus dilakukan perjanjian secara tertulis terlebih dahulu. Penggolongan persekutuan. Yang pertama adalah persekutuan firma atau biasa disingkat dengan FA. Adalah suatu usaha kerjasama yang didirikan untuk menjalankan perusahaan dengan menggunakan nama bersama dan semua sekutu bertanggung jawab penuh. Ciri-ciri dari firma adalah yang pertama, seluruh rekan mempunyai tanggung jawab yang sama. Yang kedua, secara luas digunakan untuk kantor-kantor yang profesional. Dan yang ketiga adalah menggunakan nama rekan sebagai identitas utama. Contoh dari firma adalah konsultan hukum dan advokas Otto Sikalgis. Yang kedua adalah persekutuan komanditer atau CV. Adalah suatu bentuk perjanjian kerjasama untuk berusaha di mana salah satu atau lebih dari anggotanya bertanggung jawab namun secara terbatas. Karakteristik dari firma adalah yang pertama, terdiri atas suatu atau lebih rekan aktif dan satu atau lebih lainnya pasif. Yang kedua, secara luas digunakan untuk usaha kecil atau menengah. Contoh dari CV adalah CV Cemara di Medan yang menjual rempah-rempah. Berikutnya adalah koperasi. Koperasi adalah sebuah organisasi ekonomi dimiliki dan dioperasikan oleh orang-orang demi kepentingan bersama. Koperasi memiliki ciri-ciri. Yang pertama, kegiatan utamanya menyejahterakan anggotanya. Yang kedua, perkumpulan dari orang-orang yang dilakukan sukarela untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Contoh dari koperasi adalah koperasi petani. Yang keempat adalah BUMDes. BUMDes adalah usaha yang dikelola oleh pemerintah desa. Ciri-ciri dari BUMDes yang pertama, dikelola masyarakat dan pemerintah desa untuk menyejahterakan ekonomi desa. Yang kedua adalah didirikan berdasarkan kebutuhan dan potensi yang dimiliki oleh desa. Contoh dari BUMDes yaitu BUMDes untuk mengembangkan produk pertanian desa. Ketentuan dalam perjanjian persekutuan. Ketentuan di dalam perjanjian persekutuan.
Perjanjian persekutuan akan berisi ketentuan-ketentuan yang disepakati oleh para anggota mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan kehidupan persekutuan sampai pembubarannya. Isi perjanjian persekutuan antara lain yaitu 1. Ketentuan mengenai persekutuan. Yang kedua, ketentuan mengenai anggotanya. Ketiga, ketentuan yang berhubungan dengan modal persekutuan. Yang keempat, ketentuan mengenai pembagian laba. Yang kelima, ketentuan yang berhubungan dalam pembubaran persekutuan. Yang keenam, ketentuan mengenai pertanggungan asuransi terhadap masing-masing anggotanya. Dalam perjanjian persekutuan akan dipakai sebagai 1. Dasar pencatatan setoran modal. 2. Dasar perhitungan modal. 3. Dasar pembagian laba. 4. Dasar pencatatan transaksi-transaksi persekutuan yang menyangkut modal. 5. Dasar pembagian aktiva dalam likuidasi. Dari uraian tersebut, terlihat bahwa perjanjian mempunyai peranan yang sangat penting dalam persekutuan mulai dari pendirian hingga pembubarannya. Karakteristik, kelebihan, dan kekurangan persekutuan. Karakteristik utama persekutuan. Karakteristik utama adalah merupakan sifat atau ciri khas dari persekutuan yang meliputi 1. Mutual agency. Masing-masing anggota merupakan agen dari persekutuan. Yang kedua, limited life, yaitu umur persekutuan adalah terbatas. Hal-hal yang membatasi umur persekutuan antara lain perjanjian persekutuan, ketentuan hukum, serta putusan pengadilan. Sewaktu-waktu persekutuan dapat bubar karena masuknya sekutu baru dan pengunduran sekutu dan sebagainya. Yang ketiga, unlimited liability, tanggung jawab masing-masing anggota yang kecuali anggota pasif tidak terbatas pada modal yang telah disetor saja. Yang keempat, ownership of an interest in partnership, kekayaan yang telah disetor ke dalam persekutuan sudah bukan lagi milik penyetor, melainkan milik semua anggota dalam persekutuan tersebut. Participation on partnership profit, yaitu masing-masing anggota mempunyai hak di dalam pembagian laba atau rugi dalam persekutuan. Yang keenam, right to dispose of partnership interest. Masing-masing anggota mempunyai hak untuk menjual atau memindahkan kekayaan atas modal, hak atas laba kepada orang lain, baik kepada anggota dalam persekutuan tersebut maupun bukan. Yang terakhir, mutual liability. Semua anggota bertanggung jawab terhadap utang persekutuan. Jadi, utang persekutuan adalah juga utang seluruh anggota. Kelebihan dari persekutuan. Yang pertama, mudah dalam pendiriannya. Yang kedua, mempunyai kebebasan dan keleluasan dalam menentukan bentuk usahanya. Yang ketiga, masing-masing anggota dalam pengambilan
pengambilan keputusan. Yang keempat, persekutuan hanya wajib melaporkan pajaknya tetapi bukan membayar pajaknya, karena yang membayar pajaknya adalah para anggota di dalam persekutuan tersebut yang memperoleh laba persekutuan. Pajak di sini berupa pajak penghasilan. Saya Windy Antika, MPM 202301555 akan melanjutkan presentasi tentang kelemahan persekutuan. Yang pertama adalah tanggung jawab pribadi masing-masing anggota dalam persekutuan akan utang perusahaan. Yang kedua, kelangsungan hidup perusahaan biasanya terbatas karena ikut ditentukan dalam perjanjian saat pembentukan atau pendirian persekutuan. Yang selanjutnya, kesulitan dalam memindah tangankan kepentingan kepemilikan. Akuntansi untuk persekutuan. Akuntansi untuk persekutuan sama halnya dengan bentuk usaha perorangan. Perbedaannya hanya dalam pencatatan modal dan pembagian laba atau rugi. Modal sekutu pada dasarnya merupakan keseluruhan dari hak para sekutu terhadap persekutuan. Pada umumnya, hubungan ekonomis antara persekutuan dan para sekutu ditampung di dalam 4 rekening, yaitu yang pertama modal, prive, hutang, dan piutang kepada sekutu. Pembagian laba atau rugi persekutuan. Pembagian laba. Laba atau rugi persekutuan dibagi berdasarkan ketentuan dalam perjanjian persekutuan. Metode umum pembagian laba persekutuan didasarkan pada 2 bagian. Yang pertama, jasa rekan jasa ini sering diakui oleh rekan sebagai pemberian gaji. Karena rekan bukan karyawan persekutuan, pemberi gaji dicatat sebagai pembagian neto dan menyediakan ke akun modal rekan. Yang kedua, jasa rekan dan investasi. Dalam hal ini, rekan dengan jumlah investasi lebih dalam sebuah persekutuan akan mendapat pembagian laba persekutuan lebih banyak. Selanjutnya, pembagian laba rugi persekutuan dapat menggunakan berbagai macam cara. Cara yang digunakan tentunya berdasarkan hasil kesepakatan para sekutu pada saat pendirian dan dicantumkan pada perjanjian persekutuan. Apabila tidak diatur secara spesifik, maka pembagiannya dilakukan dengan perbandingan yang sama. Saya Aliza Maldos Tumorang, NPM 202300106 akan menjelaskan slide berikutnya, yaitu contohnya. Tuan Rama dan Nona Sinta mendirikan persekutuan yang beri nama CV Rama dan Sinta. Setoran modal masing-masing sekutu dalam satu periode akuntansi sebagai berikut. Modal Tuan Rama tanggal 2 Januari sebesar 10 juta, tanggal 1 April 5 juta, tanggal 30 Juli 10 juta. Prive Tuan Rama tanggal 1 Oktober sebesar 5 juta, maka total keseluruhan modal Tuan Rama sebesar 20 juta. Kemudian modal Nona Sinta tanggal 2 Januari 15 juta, tanggal 30 Juli 15 juta. Total setoran modal keseluruhannya sebesar 30 juta. Dari sini diperoleh keuntungan bersih sebesar 10 juta, yang akan dibagi dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, laba dibagi sama. Cara menghitungnya itu laba bersih 10 juta dibagikan dengan 2, maka Tuan Rama dan Nona Sinta masing-masing mendapatkan 5 juta. Yang kedua, laba rugi dibagi berdasarkan rasio 2:3 atau 40% banding 60%. Tuan Rama dihitung dengan 2/5 kali 10 juta. Laba yang diperolehnya sebesar 4 juta. Nona Sinta dihitung dengan 3/5 kali 10 juta. Laba yang diperolehnya sebesar 6 juta. Yang ketiga, laba rugi dibagi berdasarkan perbandingan modal. Ada 2, yaitu perbandingan modal awal dan perbandingan modal akhir. Perbandingan modal awal yaitu dengan cara untuk perbandingan modal awal dihitung dengan modal Tuan Rama yang pertama yaitu 10 juta. Maka perhitungannya 10/25 kali 10 juta. Hasilnya 4 juta. Kemudian modal awal Nona Sinta yaitu 15 juta. Perhitungannya 15/25 kali 10 juta.
maka laba yang diperoleh Nona Sinta sebesar 6 juta. Kemudian berdasarkan perbandingan modal akhir, Tuan Rama modal akhirnya 20 juta, yaitu 20 per 50 kali 10 juta, hasilnya 4 juta. Modal akhir Nona Sinta 30 per 50 kali 10 juta, hasilnya 6 juta. Yang keempat, laba rugi didasarkan atas bunga modal sebesar 12%, saldo dibagi dengan rasio 2:3. Untuk laba bersihnya kita ketahui 10 juta, bunga atas modal Tuan Rama 2.400.000, itu didapat dari perhitungan modal akhir 20 juta dikali 12%. Bunga atas modal Nona Sinta 3.600.000 didapat dari perhitungan modal akhir sebesar 30 juta dikali 12%. Total bunga atas modal Rama dan Sinta yaitu 6 juta. Maka laba bersihnya 10 juta dikurang 6 juta, sisa labanya yaitu 4 juta. Rasio 2:3 dari total 4 juta yaitu rasio Rama 1.600.000 didapat dari 2/5 kali 4 juta. Rasio Sinta 2.400.000 didapat dari 3/5 kali 4 juta. Maka didapat total alokasi untuk Rama sebesar 4 juta dan total alokasi untuk Nona Sinta sebesar 6 juta. Kemudian yang kelima, mula-mula diperhitungkan gaji atau bonus kepada sekutu aktif dan sisanya dibagikan sesuai rasio tertentu. Gaji termasuk dalam rencana distribusi laba untuk mengakui dan memberikan kompensasi atas perbedaan jasa yang diberikan kepada masing-masing rekan. Misalnya gaji yang diberikan kepada Tuan Rama sebesar 2 juta, sisanya dibagikan dengan perbandingan 40/60. Perhitungannya itu laba bersih 10 juta dikurangkan dengan gaji Tuan Rama 2 juta, sisa labanya 8 juta. Rasio Rama yaitu 40/100 dikali 8 juta sama dengan 3.200.000. Rasio untuk Sinta yaitu 60/100 dikali 8 juta, hasilnya 4.800.000. Maka total yang diperoleh Tuan Rama sebesar 5.200.000 dan Nona Sinta sebesar 4.800.000. Sekian presentasi dari kelompok kami, terima kasih.